Ya, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Buat yang orang teknik, channel Tech 51 itu the channel saya betul lagi yang berhubungan dengan teknik. Mungkin kalian pengen belajar teknik. Nah, sebenarnya teknik ini yang membawa saya akhirnya terjun ke kripto. Jadi alasannya selalu ada, guys, bukan murni soal duit. Awalnya betul ya, soal cuan, duit saya nggak peduli dengan zero sum game-nya lah katanya, dengan orang apanya saya nggak peduli ya awalnya itu. Tapi ketika masuk awal-awal sama skeptis juga. Pertama nggak mau, yang kedua saya pelajari, ternyata itu teknis sekali karena memang sebetulnya saya adalah orang teknik. Jadi sangat sederhana buat saya memahami apa itu Bitcoin. Nah, tapi ternyata tidak mudah juga bagi kebanyakan orang untuk memahami Bitcoin. Orang taunya Bitcoin itu ya sama seperti investasi bodong, investasi apa dan lain-lain, seolah-olah ya hanya itu saja gitu. Karena begitu traumatiknya di kita itu zero sum game atau investasi yang memperkaya orang lain dari kerugian orang lain. Itu kita sudah traumatik sekali. Seperti di Indonesia itu sudah biasa. Makanya kenapa judi online itu kita merajalela, karena orang kita sebetulnya ya suka dengan hal-hal begitu. Jadi dia taruh duit dengan gambling, blek, dia akan mengalahkan orang lain. Itu adalah kompetisi. Dalam hidup berkompetisi juga. Semua hal kita selalu berkompetisi, semua hal gitu ya. Nah, termasuk dalam berjudi itu adalah kompetisi. Nah, kebetulan kalau zero sum game adalah ada 4 pemain. Ketika 1000 saya dapat 4.000, maka ketiga orang itu kehilangan sama sekali duitnya. Itulah yang disebut zero sum game, di mana uang itu diambil masuk ke saya, duit kamu 0. Sederhana kan zero sum game-nya. Nah, bagaimana kita meyakini atau membuktikan bahwa Bitcoin bukan zero sum game dan tidak seperti itu? Nah, di balik itu ada hal teknis yang mungkin nggak mudah dipahami. Kalau saya kebetulan lagi-lagi tadi di awal bahwa saya adalah orang teknik yang berdasarkan logika, matematika. Jadi saya sangat mudah lah tuh ya untuk memahami. Sama seperti saya misalnya sebagai orang elektro, saya lebih mudah memahami hal yang berbau-bau teknis. Silakan lihat channel Iptek 51 saya, itu kan teknik apa-apa saya buat, saya hampir bangunan saya buat, otomatis saya buat, semuanya saya buat. Karena bukan saya itu otak saya memang kayak begitu aja, nggak ada yang fokus, nggak bisa. Tapi artinya apa yang saya lihat dengan mudah saya serap, asal itu masih teknis. Nah, dalam Bitcoin sederhananya, saya sangat sederhana mempelajari, nggak perlu pakai ilmu yang begitu tinggi lah gitu ya, untuk belajar sebentar memahami bahwa Bitcoin bukan zero sum game, Bitcoin bukan investasi bodong, Bitcoin bukan hal yang seperti yang sudah sering terjadi di kita gitu. Saya sangat mudah gitu, gampang banget bagi saya untuk memahaminya. Nah, prinsip dasarnya ya sebetulnya sederhana. Sebelum saya menjelaskan nanti teknisnya seperti apa, bagaimana cara kerjanya sedikit gitu ya, saya masih melanjutkan tentang zero sum game-nya. Zero sum game-nya seperti tadi ya. Kalau misalkan saya menaruh duit 1.000, kemudian saya dapat 4.000, maka uang kalian bertiga itu ada di tangan saya, maka kalian itu 0. Itu adalah zero sum game. Mau dikumpul-kumpul gimana, ujung-ujungnya nanti seperti itu juga, 0 gitu ya. Nah, Bitcoin itu mari kita lihat seperti emas deh. Kita berempat tidak beli, kita sama-sama berjudi gitu. Anggap aja sama kayak perjudian tadi. Kita anggap saya 1.000, kita datang di waktu yang sama ke toko emas. Kita beli, anggap aja sejuta deh. Sejuta, anggap aja harga emas sejuta. Kita beli sejuta.
Jadi kita sama-sama punya 1 gram emas. Punya 1 gram emas. Emas kenapa nggak dibilang nggak zero sum game? Someday misalnya, suatu saat misalnya, harga emas tiba-tiba menjadi 4 juta. Harganya menjadi 4 juta. Ketika saya jual, saya dapat 4 juta, maka kita berempat tadi pun akan sama-sama 4 juta. Dari mana 4 jutanya ini? Dari pasar. Dari orang yang trust, yang percaya dengan emas, bahwa emas akan naik, bahwa emas berharga, bahwa emas bisa saya pakai, bahwa emas bisa saya bikin cincin, bikin kalung, bikin dalaman handphone, dan lain-lain. Kenapa? Karena ada orang yang percaya, trust, percaya dengan emas, maka orang berani beli emas saya dan kita berempat tadi seharga 4 juta. 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 kali 4 adalah 16 juta. Artinya ada 4 orang lain lagi yang membeli harga emas 1 gram saya seharga 4 juta. Harus ada. Itulah yang disebut pasar. Pasar terbentuk karena trust, karena kebutuhan, keinginan, kesempatan, harapan, dan lain-lain. Itu adalah pasar. Itu adalah hal yang alamiah bagi manusia, bahkan termasuk makan, minum, dan lain-lain. Itu adalah sebuah hal yang alamiah yang kita butuhkan dan kita menghargai, memberikan nilai pada apa yang kita butuhkan. Sekarang kita kembali ke Bitcoin dari sisi teknis. Kenapa orang membeli Bitcoin? Apakah bisa dipakai kalung, dipakai cincin? Tidak. Bitcoin salah satunya adalah hope, harapan, kesempatan. Itu yang dibeli oleh orang, mungkin sedikit orang. Ada orang yang membeli karena kebutuhan untuk transfer, sarana transfer. Dia akan mengirim dari sini ke Amerika dalam waktu yang sama, dari sekarang ini sampai sana, maka saya butuh Bitcoin. Karena apa? Karena kalau saya kirim ke bank butuh waktu 3 hari untuk sampai ke sana. Belum tadi repotnya kita ke bank, ngasih duitnya, tanda tangan, verifikasi dan lain, itu 3 hari. Dengan Bitcoin, beli Bitcoinnya pakai rupiah, 1 miliar, 2 miliar, 3 triliun, terserah kalian mau punya duit. Klik, kirim, jret, sampai sana. Nanti di sana tinggal jual, masuk ke rekening jadi dolar. Dan itu apa? Itu karena kebutuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu pilihan. Kalau mau memilih, karena untuk transfer juga tidak hanya Bitcoin, bisa bank, bisa PayPal, bisa Western Union, apalagi yang besar-besar, banyak lah gitu ya. Nah, itu adalah sarana untuk transfer nilai. Karena orang butuh, maka dia membeli. Jadi kebutuhan sama seperti makan, lu butuh makan, butuh minum, lu menghargai sebuah air yang tinggal ngambil di got itu seharga 10.000 1 liter itu, karena lu butuh, karena kebutuhan. Bagaimana ceritanya gua bandingin Bitcoin dengan emas? Nggak ada kait-kaitannya, nggak ada apanya. Emas ya fisik, kalau ditenteng berat kelihatan kuning, kenapa Bitcoin lu samain? Nah, inilah yang mungkin sulit bagi orang untuk memahaminya. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa sebagai orang teknik, sebagai orang punya logis dan matematis, saya itu lebih mudah memahami hal ini. Sangat mudah. Kenapa? Ketika saya membeli, kamu membeli, siapapun membeli hari ini, yang Bitcoin itu bernilai 1, berapa miliar sekarang? Saya belum update, tapi kira-kira kemarin itu 1,7 miliar, mungkin 1,9 sekarang, nggak tahu ya, 1 biji. Sebetulnya yang berubah-ubah adalah nilainya,
bukan Bitcoinnya. Ketika kamu beli hari ini, direct beli 1 BTC, maka itulah yang kamu dapatkan, 1 Bitcoin. Hari ini 1, 10 tahun 1, 100 tahun lagi ke depan tetap 1. Itu milikmu, 1 Bitcoin. Harganya ke masa depan mungkin 2 miliar, mungkin 5 miliar, 10 miliar, atau mungkin malah 0. Karena nggak ada yang mau pakai, nggak ada yang mau beli, mungkin 0. Itu nilai. Tapi Bitcoin bisa ditransfer dari saya ke Anda, 1 biji, 2 biji, 1000 biji, 1.000.000 biji bisa ditransfer dan lu simpan. 100% kamu yang pegang, kuncinya ada di kamu. Siapapun tidak bisa berhak mengambil, tidak ada orang lain yang bisa mengambil, tidak ada orang lain yang bisa secara manipulatif di balik layar diambil secara tidak paksa. Kalau hacker, kalau apa itu kan ngambil secara paksa, itu maling. BCA, BRI, Mandiri dan kawan-kawannya itu bisa saja memblokir duitmu. Dengan mudahnya dia akan klik blok, selesai. Bisa saja dia akan klik ambil, selesai. Dengan kuasa bank, kuasa negara, atau kuasa apapun yang akhirnya memaksa uangmu itu hilang dari kamu. Nah, Bitcoin itu tidak bisa demikian. Bitcoin tidak bisa ada blokir, ambil paksa di balik layar gitu ya, kayak tadi dia ambil maksudnya diblok, kemudian dipindahkan oleh siapapun, itu tidak bisa, kecuali atas persetujuan kamu sebagai pemilik kunci. Itulah prinsip dasarnya. Dia tidak ada negara yang menguasai, tidak ada perusahaan yang ngurusin, tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang bisa mengendalikan Bitcoin, termasuk 1 biji punyamu tadi. Kok bisa begitu? Karena apa? Sistem yang terjadi di Bitcoin adalah blockchain. Blockchain ini dikendalikan bukan satu server seperti server Facebook, Google, Amazon, bahkan BCA, Mandiri dan lain-lain yang ditempatkan di sebuah gedung. Dia yang mengendalikan, dia yang bisa mematikan, menghidupkan dan lain-lain. Blockchain bersifat open source, bebas. Saya bisa bikin mesin tambangnya sebagai server. Kamu juga bisa tinggal beli saja di toko komputer, kamu beli buat mining Bitcoin, colokin ke listrik, connect ke internet, dan selesai. Itu adalah servernya. Ketika pemerintah memblokir semua miner di Indonesia, Bitcoin tidak mati. Kenapa? Mungkin Malaysia masih ada orang, Malaysia diblokir, mungkin di Amerika masih ada servernya, mungkin di Rusia, di mana, di seluruh dunia, karena itu bebas. Dimanapun bebas, bisa diam-diam, nggak perlu izin, nggak perlu ngomong ke pemerintah, nggak perlu ngomong siapapun. Kamu beli komputer atau hidupkan laptopnya di kamar, di bawah bantal kamu hidupin, connect internet, tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang menambang Bitcoin sebagai pengganti dari server umumnya yang kita kenal, misalnya BCA dan lain-lain yang dikuasai oleh satu entitas. Bank Indonesia dikuasai oleh negara pasti kan. Dia bisa menambahkan duitnya, bisa ngambil duitmu, bisa menghapus, bisa mengurangi, menambah dan lain-lain. Bitcoin tidak bisa. Itulah jaringan yang bersifat global. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, tetapi memang saya mungkin gampang ya memahami lagi. Cuman kalian mungkin nggak semudah itu, tapi pada prinsipnya adalah begitu. Jadi ibaratnya transaksi itu harus ada saksi. Misalnya kita analogikan sebagai hal umum lah ya. Ketika lu pemain sepak bola, main sepak bola kan, kalian nonton satu stadion, nonton skor 1-1, 1-2, 1-4, pasti
kalian semua setuju bahwa skornya sama. Kalau yang ada ngomong skornya berbeda, pasti dianggap salah. Karena mayoritas kalau ngomong pertandingan tadi 2-1 kalah dan menang. Siapa yang kalah, siapa yang menang? Karena penonton ada 1.000-2.000 orang di stadion itu akan mengatakan bahwa si A 2, si B 1. Ketika ada 1 orang, 2 orang, 5 orang yang secara minority ngomong tidak, maka ini akan di-reject. Ini suatu hal yang dianggap tidak valid, tidak betul. Nah, sama persis di Bitcoin. Bedanya yang mengawasi transaksi itu adalah jaringan Bitcoin, komputer di seluruh dunia. Siapapun yang punya, siapapun yang hidupin di rumah, siapapun yang bikin, pokoknya komputer itu dijadikan penonton, seperti menonton stadion ketika ada pemain sepak bola. Ketika ada transaksi, saya ke kamu adalah sebuah transaksi. Bola saya pegang, saya kasih ke kamu. Saksi seluruh dunia, komputer menyaksikan bahwa punya aku ke tempat kamu. Saya nggak bisa nyangkal, sudah sampai, sudah. Begitu sampai, tidak bisa disangkal, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa apapun tidak bisa. Jadi berbeda dengan uang. Ketika uang salah transfer, mungkin bisa minta bantuan bank untuk mengembalikan. Tapi ketika transfer, salah transfer, satu-satunya jalan adalah hubungin penerimanya, minta dikembalikan secara manual ke kamu. Itu hanya satu cara, karena sifatnya satu arah, tidak ada cara lain. Pokoknya jebret ya sudah. Kalau mereka mau membalikin, sana harus kontak dia, tolong kembalikan, tanda tangani, balik ke saya. Tanpa campur tangan itu tidak bisa. Nah, itulah cara kerja Bitcoin. Di samping itu, karena Bitcoin ini dianggap bernilai dari nol, nggak ada harganya, menjadi 1,8, 1,9, mungkin 2 miliar, mungkin ke depan kita nggak tahu berapa. Yang pasti karena ada ekosistemnya di sana. Ketika mining dapat Bitcoin itu dijual buat bayar listrik, bayar karyawan dan lain-lain. Ketika exchange, misalnya Indodax, Thrift, toko kripto dan lain-lain, dia membuka pasar, dia menjual koin, Bitcoin, kripto dan lain sebagainya, dia menjual, dia majang koin-koin itu, ada orang beli, ada orang jual, dia ngambil transaksi fee-nya. Di sana hasil transaksi fee dipakai buat bayar karyawan, bayar listrik, bayar pajak dan lain sebagainya. Itu ekosistem. Kamu bisa masukin ke DeFi buat staking, membiayai sebuah proyek, nanti kamu dapat dividen, kamu dapat bagi hasil, kamu dapat penambahan nilai dari Bitcoin kamu yang di stake di suatu tempat, misalnya untuk mendanai sebuah proyek pekerjaan, yang mana pekerjaan di sana membutuhkan banyak orang, gaji, listrik lagi dan lain sebagainya. Kenapa kamu perlu tahu hal ini? Setiap kamu berinvestasi, belajar menabung, menyimpan. Kalau menabung di bank, ya uang kamu selamanya akan sebesar itu. Tapi dengan invest, nilai itu selalu berubah. Invest itu dari berbanyak hal, bahkan termasuk beli emas kan sebuah investasi. Emak kita, bapak kita sudah ngajarin, lu beli emas, lu beli tanah, lu beli rumah, lu nanam pohon dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari investasi untuk masa depan. Nah, dulu akses kita susah, kita harus ke toko emas, kita beli 1 gram, ya malu katanya lah, dengan berbagai hal lah ya. Ya belum punya duit untuk beli 1 gram. Sekarang investasi Pak sangat mudah, sangat murah, bahkan dari nilai terkecil. Kamu beli emas, misalnya emas digital, dari 50.000 kumpulin, nanti beli 0, sekian gram, 0, sekian gram di Pegadaian ada, di Dinaran ada, di crypto exchange ada. Jadi
sangat mudah sekali dengan nilai terkecilnya kalian bisa beli, simpan, nanti dicetak jadi sebuah emas batangan, kemudian kamu simpan fisiknya. Bisa saja kamu beli rumah, properti yang berbentuk kripto, yang berbentuk fisik, bisa dari nilai terkecil. Kripto ini bisa mentokenisasi sebuah rumah apartemen di mana namanya, di Sudirman sana, ada yang dijual dalam bentuk koin pakai live, ada dalam bentuk koin. Ketika nanti kamu sudah membeli dan terkumpul senilai rumah itu, kamu bisa tukar koinnya menjadi rumah fisik. Kamu bisa jual itu koin untuk dapat rumah fisik, ya seperti itu. Nah, hal-hal ini dalam investasi kalian perlu mempelajari apa yang supaya kamu paham. Kalau kamu paham apapun itu, kamu akan tenang. Seperti beli emas, tenang toh, kita beli mau harga murah, harga mahal, mau naik turun bodo amat toh. Karena kamu udah paham, udah tahu betul bahwa oh, emas itu akan selalu naik 5 tahun, 10 tahun ke depan. Oke, jadi begitu ya. Investasilah di tempat yang kamu pahami lah. Karena kalau investasi di tempat kamu pahami itu, ya tenang, beli aja. Udah beli, udah simpan, biarkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, yang apa-apa, beli aja terus, mau naik, mau turun, mau apa, terserah. Tapi kan kalau itu kita lebih tenang gitu ya. Kalau saya ke Bitcoin ya karena memang udah paham aja ya, saya nggak peduli mau dia naik 1,5 miliar nanti turun menjadi 500 juta ya, no, bagi saya nggak, no problem. Oh, karena kan saya nggak beli duit sebanyak itu kan, saya beli ya, kalau punya duit 100.000 ya saya beli 100.000, saya punya 500.000 pokoknya beli aja ya, untuk tabungan ke depan lah. Saya nggak peduli, mungkin target saya panjang. Aduh,